Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad Al-Jupri SE selaku Mudir Ma'had Al-Khairat, pula yang kami hormati seluruh staf Ma'had Al-Khairat, juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, juga yang kami hormati komite sekolah, orang tua siswa dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah walaupun secara virtual di dunia maya, oleh karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan buat kalian yang di rumah ataupun yang ingin keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatan untuk senantiasa menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, kita akan semakin mencintai beliau sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di lobi makan kue serabi dibawa dari kota. Dengan peringatan Maulid Nabi, semoga bertambah keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tema kita pada peringatan Maulid saat ini adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah SAW menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, guru, bisnismen, politisi, panglima perang, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga patutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Rasulullah SAW untuk menjadi contoh bagi umatnya di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami sebagai pengatur acara untuk membacakan beberapa susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tasmi' Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fatih kelas 2D, membacakan surah An-Naba. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Musman Sutiono ST. Kemudian yang keempat, sambutan Mudir Ma'had Al-Khairat akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Jupri SE. Dan acara yang kelima, inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu dongeng yang akan disampaikan atau dipersembahkan oleh Kak Danang Sriwijayanto. Kemudian yang terakhir adalah acara penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama, pada tanggal 20 Oktober ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Semoga siswa dan siswi SD Al-Khairat tumbuh menjadi pemuda-pemuda pemberani yang mampu memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Yang kedua, tanggal 28 Oktober ini juga adalah 10 tahun wafatnya pendiri Al-Khairat, yaitu Dr. Al-Habib Syekh bin Ali bin Shaleh Al-Jupri.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu acara yang kedua. Kita dengarkan tasmi yang akan disampaikan oleh Ananda Fatih kelas 2B. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum, nama saya M. Al-Fatih. Saya akan membaca surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman sya'at takhaza ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira ahsanal jazaa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina
wa jalaa akhzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, pelipur lara duka kami, dan penghapus kesedihan kami. Yang ketiga, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya Bapak Musman Sutiono. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat buat kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga alhamdulillah nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Walaupun yang biasanya kita tatap muka pada hari ini kita lewat virtual atau online. Dan pada hari ini pula, pada hari Rabu 28 Oktober 2020, kita juga memperingati haul ke-10 wafatnya almarhum Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, pendiri dari Yayasan Miftahul Khairat, yang telah berjuang luar biasa sampai Yayasan Al-Khairat ini bisa berkembang sampai sekarang. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa pesan yang ingin Pak Musman sampaikan kepada anak-anakku semuanya adalah yang pertama, kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul ada teladan bagimu. Artinya bahwa kita harus meneladani sifat yang ada pada diri Rasul. Sifat utama yang ada pada diri Rasul itu antara lain adalah yang pertama sidik atau jujur. Kita harus jujur bagaimanapun keadaannya, ya. Karena kalau kita sekali berbohong, maka akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain, ya. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Tentunya kita, ya, anak-anakku semuanya, ketika diberikan amanah oleh guru, oleh orang tua, ya, disampaikan, ya, sehingga orang tua, guru atau orang lain akan percaya kepada kita. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan amanah dari orang lain. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Tentunya kita harus cerdas, ya. Untuk itu mohon bantuan daripada bapak dan ibu guru dan juga orang tua di rumah untuk mendampingi anak-anak kita, putra-putri kita, untuk agar menjadi anak-anak yang cerdas. Yang kedua, anak-anakku semuanya, bapak berpesan juga, mohon disimak dongeng dari Kak Danang, ya. Diambil pelajaran, ya, dari apa yang disampaikan oleh Kak Danang di dalam dongeng tersebut. Pasti banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang harus kita amalkan, ya, terkait dengan teladan Rasulullah.
Dan buat orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya di rumah, apalagi sekarang sedang pembelajaran jarak jauh, ya. Perlu pendampingan agar pembelajaran dari bapak dan ibu guru, ya, bisa terserap maksimal. Yang keempat adalah alhamdulillah SDIT Al-Khairat menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2021-2022. Insya Allah diskonnya menarik, ya, ditunggu sampai bulan Desember ini. Dan sebagai penutup terakhir dari Bapak berharap kepada anak-anakku semuanya selalu sayang kepada orang tua, guru, dan juga orang-orang di sekitar kita yang mungkin pada saat ini tidak seberuntung, ya, kita. Untuk itu kita harus peduli kepada sesama kita. Dan terakhir, semoga dengan acara ini menambah keberkahan buat diri kita, sekolah kita. Semoga wabah corona ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, ahsanal jaza kepada Bapak Usman Sutiono yang sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan segala arahan kita dapat menjalankan dengan baik dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya. Kita dengarkan sambutan dari Mudir Ma'had Al-Khairat yang akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Muhammad Al-Jupri SE. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang jatuh pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, yang mana pada tahun ini kita sudah menginjak pada tahun 1442 Hijriah, yang mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sedang mengalami sesuatu yang lain daripada sebelumnya, yaitu dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana seperti biasanya di Indonesia, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dan kita semua sering melihat peringatan Maulid Nabi. Namun pada tahun ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hanya dilakukan melalui acara-acara seperti ini, yaitu melalui virtual, ataupun nanti ada dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Danang dari organisasi Dongeng Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita wajib meneladani Nabi Muhammad SAW, yang mana salah satunya sifat dari Rasulullah adalah sering berbagi kepada sesama, memperhatikan lingkungannya, dan juga selalu menyisihkan rezeki yang telah diterima. Untuk itu pada saat-saat seperti ini khususnya banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan karena adanya COVID-19 ini. Ada yang orang tuanya tidak bekerja, ada yang tempat kerjanya tidak buka, dan lain sebagainya. Untuk itu mari sama-sama, baik Bapak Guru
anak-anakku semua, para orang tua, dan kita semua yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menyisihkannya untuk mereka yang membutuhkan. Allah akan melipat gandakan, membalas apa yang kita berikan kepada sesama dengan berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Anak-anakku sekalian, pada tahun ini tanggal 28 Oktober 2020 juga merupakan bertepatan dengan 10 tahun wafatnya pendiri Yayasan Miftahul Khairat sekaligus ayahanda Sayyidil Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, yang mana wafat 28 Oktober 2010. Mari pada kesempatan ini kita mendoakan beliau dan juga para pendiri yang lainnya agar seluruh amal ibadahnya, seluruh perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga 28 Oktober merupakan hari Sumpah Pemuda yang tiap tahun diperingati di Indonesia, yang mana pemuda-pemuda Indonesia harus gigih berjuang dari zaman pra-kemerdekaan sampai sekarang pun kita harus tetap berjuang dan belajar. Anak-anakku sekalian, pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, mari sama-sama kita juga lebih sayang lagi kepada orang tua, kepada guru, dan kepada adik kakak dan semuanya. Kita harus menghormati orang tua, mendoakannya, dan juga tidak lupa harus sayang kepada adik kakak kita semua. Dan yang lebih terpenting lagi, jangan malas dalam belajar, harus terus bersemangat dalam belajar, baik itu melalui PJJ maupun nanti insya Allah di bulan Januari, insya Allah Corona sudah tidak ada lagi, jadi anak-anakku bisa belajar di sekolah lagi. Mungkin itu saja dari saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Musman Sutiono selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Khairat, kepada Dewan Guru, dan juga kepada pendongeng kita, yaitu Kak Danang, yang insya Allah akan memberikan satu kisah tentang teladan Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, ahsanal jaza kepada Habib Muhammad Al-Jufri yang sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik dan kita melaksanakan apa yang menjadi arahan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu acara yang kelima. Inilah acara yang ditunggu-tunggu oleh kalian semuanya, ya. SDIT kelas 1 sampai kelas 3, nanti juga akan lanjut kelas 4 sampai kelas 6 yang akan dipersembahkan oleh Kak Danang Sriwijayanto. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kadang senang banget nih di hari yang bahagia ini. Dalam menyambut bulan Ramadan, dalam menyambut bulan Maulid, kadang kangen sama Ramadan soalnya. Tanggal 28 apa tanggal 29 Maulid itu? 29 ya. 29 Oktober 2020 berjatuh tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah ya adik-adik ya, 1442 Hijriah. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Kita merasakan hari ini kan adik-adik bahagia, nikmat kita diberikan kesehatan sama Allah, lalu diberikan keberkahan yang berlimpah dari Allah, lalu diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita harus taat, tunduk dan patuh sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang ada di rumah, siswa-siswi SDIT Al-Khairat, perkenalkan nama kakak Kak Danang Sriwijayanto.
Kadang suka bercerita, hobi banget bercerita, berkisah, mendongeng. Bahkan alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah, kadang bisa mendongeng ke seluruh Nusantara. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan hari ini dalam menyambut Maulid Nabi, kadang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW kepada kalian semua di rumah, di channel YouTube ya SDIT Al Khairat. Tidak lupa adik-adik, kita selalu bersalawat buat Nabi kita. Apalagi kita sedang merayakan hari kelahirannya. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti Rasulullah memberikan syafaat buat kita adik-adik, agar kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Bersama Rasulullah, bersama bunda dan ayah, bersama guru-guru kalian, dan juga bersama sahabat dan teman kalian. Setuju? Pasti mau. Oke. Dalam rangka menyambut Maulid, kita berselawat dulu ya adik-adik ya. Bisa kan? Bareng-bareng ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahibilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Kadang seneng banget. Nah, hari ini kadang nggak sendiri, ditemenin sama siapa? Ada sebuah boneka yang bernama Ali. Sebenarnya kadang punya dua boneka, Ali dan Odi. Nah, tapi hari ini kadang bawa Ali. Tapi keduanya sama-sama nakal dan usil. Tapi kadang yakin kalau adik-adik yang ada di rumah, ya anak-anak SDIT Al Khairat, anak-anak yang hebat, anak-anak soleh dan soleha. Nggak seperti teman Kadanang, dua anak ini, dua boneka ini, si Ali dan si Odi. Ini dia nih. Ini si si Ali, maaf. Ini si Ali teman-teman, bukan si Odi. Dia usilnya itu kan, aku gigit, sakit. Iya, nggak boleh gigit temannya, nggak boleh gigit sahabatnya. Kenapa si Ali gigit Kadanang? Iya, aku salah. Dah, jangan ulang ya. Oke. Ali, iya. Kadanang hari ini ingin bercerita buat teman-teman Kadanang yang ada di rumah. Teman-teman Kadanang banyak sekali. Iya, ini adalah anak-anak SDIT Al Khairat. Wah, pasti banyak anak-anaknya. Ya, tadi kadang bercerita buat anak kelas 4, 5, 6. Sekarang bercerita buat kelas 1, 2, dan 3. Kalau Ali kelas berapa? Aku enggak. Ya, kamu kelas berapa? Aku enggak naik kelas. Ya Allah, amin. Tuh kan, mulai lagi dia. Ali, iya, salam dulu ke teman-temannya. Oke, coba salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren. Jawab teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak gak kelihatan teman-temannya. Ya Allah, ya gak kelihatan, yang kelihatan kamera doang. Mana teman-teman lihat. Memang Ali bisa lihat matanya? Aku bisa lihat, bener. Iya, coba lihat Kadanang. Oh iya, lihat jari Kadanang. Teman-teman, dia lihat lah. Oh iya. Ternyata matanya lihat. Coba lihat kamera. Wih, Ali, iya. Kadanang ingin kamu tuh bernyanyi. Aku bernyanyi, bisa kan? Enggak. Kalau Kadanang ngajarin, mau. Nah, kita nyanyi ya. Judulnya apa? Judulnya ini, lagunya seperti ini. Topi saya bunda. Aku bisa, kamu lanjutin. Siap. Kalian dulu. Iya. Topi saya bundar. Ayo lanjutin. Menclok di jendela. Hai, kenapa Kak? Kamu nyanyi apa? Judulnya? Iya, judulnya apa? Burung pakai topi. Bukan begitu. Dengerin. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi
saya. Tadi kamu nyambungin ke lagu kakak tua. Oh salah. Salah. Oke, siap. Ulang. Topi saya. Berhitung dulu ya. Oke. Berapa nih? Sate. 1. Oh iya. 1. Duit. 2. 3. Topi saya bundar. Yuk. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, giginya tinggal 2. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ali, iya. Kapan mau jadi anak yang benar? Aku bukan anak, boneka. Oh iya, kapan kamu ingin menjadi boneka yang benar? Sekarang. Benar nih? Iya. Karena mau bercerita. Terusnya, kamu dengarkan. Baik, jangan nakal. Iya, jangan bertanya. Iya, jangan berisik. Iya. Jangan marah-marah juga. Iya. Nah, baik. Nah, teman-teman di rumah, adik-adik sekalian, Kak Danang mau bercerita tentang seekor serigala. Apa? Tadi kan udah bilang, Kak Danang udah janji gak mau bertanya. Oh iya, lupa. Ulang. Teman-teman, Kak Danang ingin bercerita tentang serigala. Kamu kok suara serigala? Jangan berisik, kan udah janji. Aku gak bisa diam. Kamu janji sama Kak Danang tadi gak mau berisik, gak mau bertanya. Aku gak bisa diam. Aduh, yaudah kalau begitu Kak Danang hipnotis aja kamu. Dihipnotis. Iya, biar kamu bisa tertidur. Gimana caranya? Kak Danang hitung 1 sampai 3 kamu belum. Belum. Tunggu dihitung dulu. Oke, siap ya. 1 sampai 3 kamu akan tertidur. Baik. Tatap jari, ditatap bukan digigit. Tatap jari Kak Danang, jangan deket-deket. Hitungan 1 sampai 3 kamu tertidur. Oke. 1. Odi, Ali, kamu pingsan ya? Iya. Kamu tuh ngedikin. Baru 1 belum 3. Oh, aku lupa. Siap. 1. Belum. Iya. 2. Kalau baca doa tidur gimana? Allahumma barik lana. Bukan. Bismika Allahumma akhir. Udah tidur. Tidurnya nyenyak ya? Iya. Oke teman-teman. Biar dulu si Ali tidur. Biar gak gangguin Kak Danang. Tadi Kak Danang mau mulai cerita. Ada yang suara serigala. Kak Danang bercerita. Dia bertanya. Kapan mau selesai ceritanya? Sedangkan adik-adik sudah menunggu cerita yang akan Kak Danang sampaikan. Betul? Baik. Duduk yang rapi, ikuti Kak Danang. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Oh begini. Tangannya ke depan, duduk dengan rapi. Nah, tadi Kak Danang menyebutkan judul ceritanya tentang serigala yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wah, keren banget adik-adik. Hewan beriman kepada Rasulullah. Tapi kalau Kak Danang tidak kaget dan adik-adik juga tidak kaget, tidak heran. Kenapa? Dulu pernah zaman Nabi Sulaiman, betul? Ratu Semut, ya, berbicara dengan Nabi Sulaiman. Bener ya? Betul ya? Jadi kalau binatang itu memang bisa berbicara. Tapi tadi ketika Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman dan juga kepada binatang yang Allah ciptakan. Nah, ternyata kisahnya ada adik-adik. Tentang serigala yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bunyi serigala gimana adik-adik? Bau. Bau, salah. Ceritanya begini. Di pagi yang cerah, matahari terbit dari ufuk timur. Ada lagunya adik-adik. Lagunya begini. Mentari pagi indah berseri, burung berkicau senangnya hati. Tanya pada Ummi, siapa jadikan? Tentu jawab Ummi, Allah Maha Pencipta. Ayo bareng-bareng. Mentari pagi indah berseri, burung berkicau senangnya hati.
Tanya pada Ummi, siapa jadikan? Tentu jawab Ummi, Allah Maha Pencipta. Iya, Allah yang menciptakan segalanya. Gunung yang sangat tinggi, Allah yang menciptakan. Betul? Air hujan yang turun dari langit dengan derasnya, Allah yang ciptakan. Jadi semuanya Allah yang menciptakan. Jadi kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si ayam jago seperti biasa, dia bangun menyambut sang mentari dengan senyumnya dan juga dengan kokokannya yang sangat keras. Sekali lagi ya. Semua hewan bangun di hutan. Semuanya bangun. Ada seorang gembala adik-adik. Dia mengembala domba. Dia bawa dombanya ke padang rumput. Karena domba suka makan rumput. Makan sayuran. Kalian suka gak makan sayuran? Nggak suka. Nggak sehat. Sayuran banyak, bukan rumput aja. Ada kangkung, ada bayam, ya kan? Ada wortel. Ada apa lagi? Kacang panjang. Nah, itu sehat adik-adik. Nah, si domba dia bawa ke padang rumput. Sembari bernyanyi, ya, dia membawa domba-dombanya. Banyak dombanya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Ketika dia membawa dombanya ke padang rumput untuk makan rumput-rumput yang ada, tapi si gembala tidak ikut makan rumput. Hanya dombanya yang makan rumput. Lalu si gembala beristirahat. Terkadang dia tertidur. Tapi kata ayahnya, jangan sampai tertidur. Nanti kalau ada serigala yang memakan domba kalian, kamu tidak tahu. Jadinya dia berusaha tidak ngantuk. Tapi angin sepoi-sepoi adik-adik, membuat matanya berat. Aduh, kata ayah aku tidak boleh tidur nih, tapi aku ngantuk. Jangan tidur. Angin kembali tertiup. Allahumma barik. Salah. Bismika Allahumma ayah. Akhirnya tertidur adik-adik. Padahal ayahnya bilang jangan tertidur ketika sedang mengembala domba. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara domba yang sangat kuat. Dia kaget adik-adik. Lalu dia hitung dombanya. Dan ternyata betul ada satu domba yang paling besar yang tidak terlihat di matanya. Dan suara domba itu terdengar sangat jauh dari semak-semak. Wah, aduh, itu domba aku. Ya Allah, dia lari, dia kejar. Sambil dia membawa pentungan. Karena memang dia membawa pentungan adik, seperti kayu yang agak panjang untuk membawa dombanya agar dombanya mau diatur olehnya. Dia lari, dia kejar karena dia ikuti suara yang terdengar dari dombanya yang hilang itu. Hilangnya kenapa ya? Nah, sampai di semak-semak terlihatlah seekor serigala adik-adik. Serigala yang sedang menggigit leher si domba. Kagetnya luar biasa. Ya Allah, hai serigala, kau jangan memakan dombaku, kau jangan mengambil dombaku, hai kembalikan. Dia coba memukul-mukul serigala itu, tapi serigala itu tidak mau pergi. Bahkan giginya yang sudah
menggigit leher domba itu tidak bisa terlepas. Dan cakarnya pun mencakar tubuh si domba. Hei, pergi kau, ini dombaku. Si anak gembala itu berusaha untuk menarik agar bisa melepas gigitan si serigala. Tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba di luar nalar si anak gembala itu, si serigala itu berbicara kepadanya. Hah? Berarti sama seperti Nabi Sulaiman yang berbicara dengan si semut, ratu semut. Apa yang diucapkan sama serigala? Hei anak gembala, Allah telah memberikan rizki untukku. Pagi hari ini Allah memberikan domba ini untukku. Kenapa kau ingin rebut lagi domba ini? Ini milikku yang sudah Allah berikan untukku. Kagetnya luar biasa. Kenapa serigala itu bisa berbicara? Dia lihat ke kanan, si gembala tersebut. Dia lihat ke kiri. Dia kucek-kucek matanya. Dia berpikir siapa yang berbicara tadi? Hei, anak manusia. Kau tidak usah heran. Aku yang sedang berbicara kepadamu. Kenapa serigala bisa berbicara? Jangan panggil aku dengan kalimat Masa dipanggilnya serigala? Kamu tidak usah heran. Akan aku katakan pada kamu, bahwa aku sudah diberikan rezeki ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu bisa berbicara, hai serigala? Aku akan memberikan informasi padamu, hai pemuda, bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan aku telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku diberikan sama Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa nun jauh dari tempat ini ada nabi, ada rasul yang harus kau imani. Kaget si gembala domba tersebut, adik-adik. Ternyata Allah mengirim serigala tersebut untuk memberikan informasi bahwa ada nabi yang terakhir, ada rasul yang terakhir yang sudah Allah utus. Dan Allah sampaikan informasi tersebut melalui serigala, adik-adik. Masya Allah, sekali lagi, Allah yang Maha Pencipta. Betul adik-adik? Allah tidak terlihat, tapi ciptaannya terlihat. Betul? Dan ada ciptaan Allah yang tidak terlihat. Udara, apakah adik-adik melihat udara? Tidak. Tapi apakah adik-adik merasakan udara? Iya. Itulah ciptaan Allah yang tidak terlihat. Jadi Allah pun tidak terlihat, tapi nanti ketika di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh serigala tersebut menyampaikan informasi bahwa ada nabi yang terakhir, bahwa ada nabi yang sudah Allah utus ke bumi yang terakhir. Dialah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kaget, karena kenapa? Karena memang Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan serangga. Nah, Allah memberikan cerita ini kepada umatnya Rasulullah. Dan Rasulullah pun membenarkan cerita tersebut. Kenapa adik-adik? Ternyata si gembala domba ini, dia penasaran. Apakah betul ada nabi yang terakhir? Padahal Madinah, dari kotanya dia, dari desanya dia sangat jauh. Tapi dia persiapkan perbekalan. Kemudian dia langkahkan kakinya menuju kota Madinah. Karena dia ingin tahu apakah betul ucapan si serigala tersebut. Luar biasa. Dia ingin beriman kepada Nabi yang terakhir. Yang Allah utus, adik-adik. Sampailah di kota Madinah. Dan bertemulah dia sama Rasulullah SAW. Dan dia bercerita sama Rasulullah tentang serigala yang bisa berbicara. Bukan bunyinya bau, bukan adik-adik, atau au, bukan. Tapi dia mengucapkan kalimat yang sangat jelas. Dia bilang apa? Domba ini rezeki buatku yang sudah Allah berikan buat diriku. Kenapa kau ingin ambil? Nah,
Dan dia juga mengucapkan, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasul terakhir, yaitu Muhammad SAW. Kemudian si gembala domba tersebut datang ke Madinah untuk mencari Rasulullah. Dan dia ceritakan kisahnya dia bertemu dengan serigala. Lalu Rasul bilang apa adik-adik? Kemudian Rasul bilang, ya betul, bahwa Allah telah mengutus serigala tersebut agar kau tahu bahwa aku adalah nabi terakhir. Masya Allah, luar biasa adik-adik. Inilah kisah Rasulullah adik-adik. Inilah salah satu kelebihan mukjizat Rasulullah. Banyak sekali mukjizat Rasulullah yang sudah kalian tahu. Dan memang nabi kita adalah nabi akhir zaman untuk yang menyelamatkan kita semua masuk ke surganya Allah dari siksa neraka. Adik-adik mau tahu? Ketika nanti di padang mahsyar, manusia yang pertama kali dihidupkan adalah Rasulullah. Ketika dia bangun, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, apa yang dia ucapkan? Ummati, ummati, umatku, umatku. Sama seperti dia dicabut nyawanya sama Allah, dia mengucapkan umatku, umati, umati. Sampai dia bilang sama Jibril bilang sama Allah, jangan cabut dulu nyawaku, aku ingin tanya apakah Allah akan memberikan surga buat umatku. Itu yang Rasulullah minta. Lalu Jibril naik lagi ke langit 7, arsy-Nya Allah, singgasananya Allah, lalu balik lagi ke Rasulullah, lalu disampaikan, umatmu akan masuk surga. Umatmu yang selalu bersalawat, umatmu yang selalu menjalankan perintahmu ya Rasulullah. Umatmu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa adik-adik. Ternyata ketika dibangunkan kembali, dia sama mengucapkannya, Rasulullah mengucapkannya umatku, umatku. Yuk, kadang mau nanya siapa yang cinta sama Allah, tunjuk tangan. Masya Allah, banyak banget harus cinta sama Allah. Semuanya, anak-anak SDIT Al-Khairat harus cinta sama Allah, bertakwa sama Allah. Ketika dengar azan langsung sholat. Ketika bunda sama ayah suruh mengaji langsung mengaji. Bulan Ramadan puasa. Baik, itu baru cinta sama Allah. Sekarang, siapa yang cinta sama nabinya, sama rasulnya? Muhammad SAW. Tunjuk tangan. Masya Allah, semuanya. Adik-adik. Dan Rasulullah ketika dicari sama umatnya, ya, ternyata Rasulullah tidak terlihat. Pertama yang mencari umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam itu pertama mencari nabinya. Wahai Nabi Adam, tolong kami, berikan syafaat kepada kami. Matahari ini sangat panas. Karena waktu itu di padang mahsyar mataharinya sangat dekat. Kepanasan. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa menolong kalian karena aku pernah punya kesalahan di surga sehingga aku diturunkan ke dunia. Jadi aku gak bisa memberikan syafaat. Lalu umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Musa sama seperti itu. Wahai Musa, tolong kami. Nabi Isa juga, wahai Isa, tolong kami. Ternyata semua nabi tidak bisa. Nabi Yunus, wahai Yunus, tolong kami. Kata Yunus, aku punya kesalahan sehingga aku masuk ke dalam tubuhnya paus. Semua punya kesalahan sehingga mereka tidak bisa memberikan syafaat. Dan mereka semua mengucapkan kalimat, cari Muhammad SAW. Dia yang bisa menolong kita. Tuh adik-adik, luar biasa nabi kita, rasul kita. Dan umatnya kita pun juga begitu. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Ya Rasul, tolong kami. Ternyata Rasul lagi sujud. Sujud di arsy-Nya Allah, di singgasananya Allah. Di kerajaannya Allah, adik-adik. Luar biasa. Luasnya. Tidak ada tandingannya. Karena yang menciptakan langit dan dunia kan Allah, adik-adik. Berarti singgasananya, kekuasaannya sangat luas. Tidak terkira. Dan ternyata Rasulullah sedang sujud agar apa? Agar matahari yang sangat panas bisa Allah angkat. Dan agar umatnya yang kehausan bisa Rasulullah berikan air minum. Dan diciptakan sama Allah telaga Kausar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk ikuti kadang nyanyi yuk. Rasulullah, dalam mengenangmu
kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Ada yang hafal begini? Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Nah, ini lagu yang sangat indah adik-adik. Kita bangga punya Nabi, kita bangga punya Rasul, dan dia adalah orang terbaik pilihan Allah. Adik-adik, itulah cerita si serigala yang berdakwah kepada si gembala. Berdakwah tentang kehadiran manusia yang sangat mulia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Kak Danang, kalian, ayah bunda kalian, Bu Guru dan Pak Guru bisa bertemu sama Rasulullah, dapat syafaat dari Rasulullah, dan masuk surga bersama Rasulullah. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, kekalnya hatimu menempuh cobaan. Tak terjangkau indahnya alakmu, tidak tergambar. Adik-adik, kalau kena nyanyi ini kadang pengen nangis. Kenapa? Karena rindu sama Rasulullah. Ya, kita karena cinta sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Inilah cerita dari Kak Danang tentang serigala yang berdakwah kepada si gembala, tentang kehadiran Nabi yang terakhir, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dari Kak Danang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alinya sudah tidur, jadi nggak perlu bangun lagi ya. Tidurnya nyenyak ya. Iya ke, udah jangan berbicara kalau lagi tidur. Sudah. Udah. Waktunya sudah habis. Muncul lagi. Enggak. Udah. Cukup adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Danang Sriwijayanto yang sudah mempersembahkan dongeng yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur, menginspirasi apa yang telah diceritakan, dan yang terpenting adalah bagaimana perilaku kalian terhadap kedua orang tua kalian di rumah untuk lebih santun, lebih bermartabat, dan lebih baik lagi untuk kedepannya nanti. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Danang yang sudah mempersembahkan dongeng pada hari ini. Kita lanjut agenda berikutnya, yaitu penutup. Sebelum penutup, mungkin Bapak akan memberikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Pergi ke Jogja naik bis, perginya seorang diri. Karena acara sudah habis, saya pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.